Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emily Najla dengan NIM 402230098. Kelompok 1 PSC akan melakukan analisis regresi data panel FEM. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel FDR dan BOBO terhadap variabel norm periode 2021 sampai 2022. Untuk mengetahui pengaruhnya, metode yang dipilih adalah regresi data panel FEM. Variabel independennya X1 rasio pembiayaan atau FDR, variabel independennya X2 adalah beban operasional atau BOBO, variabel dependennya Y, margin operasi bersih atau NOM. Objek yang diteliti ada 4, yang pertama Bank Muamalat, yang kedua Bank Syariah Mega, yang ketiga Maybank Syariah, yang keempat BSI. Langkah-langkah pengujiannya dimulai dari pengujian deskriptif, kemudian ke pengujian multikolinearitas, kemudian membuat common effect model, fixed effects model, dan random effects model. Lanjut, dari masing-masing model yang dibuat akan dilakukan 3 uji. Yang pertama ada uji LM, uji Joe, kemudian ada uji Houseman. Dari ketiga uji tersebut kita akan mendapatkan satu model terbaiknya. Nah, setelah kita dapatkan model terbaik, kita akan melakukan uji normalitas, uji heterogedastisitas, uji autokorelasi, uji T, uji F, dan yang terakhir koefisien determinasi. Dan langkah pertamanya kita akan buka filenya. File Excel-nya kita buka dulu. Nah, ini adalah file data dari keempat bank tadi yang dirilis dari tahun 2021 sampai 2022, data yang saya gunakan. Dan saya menggunakan data yang rilisan 4 bulan sekali atau quarterly. Nah, untuk variabel Y-nya itu NOM, X1-nya FDR, X2-nya BOBO. Kita copy dari variabel Y sampai variabel X2. Selanjutnya, kita langsung ke software reviews, kita buka. Akan muncul tampilan seperti ini, kita pilih yang create a new reviews work file. Untuk struktur type-nya kita gunakan balance panel. Dan frekuensinya kita pakai yang quarterly. Start date-nya 2021, end date-nya 2022. Untuk number of cross section-nya kita tulis 4. Langsung kita klik OK. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih quit. Kita pilih empty group. Terus kita scroll ke atas, kita paste di bagian kolom yang kosong ini. Langsung saja, setelah muncul seperti ini, kita akan lakukan langkah yang pertama, yaitu pengujian deskriptif. Kita ke view, deskriptif statis, kita ke common sample. Nah, kita freeze name terlebih dahulu. Underscore 1 underscore deskriptif. Lanjut kita OK. Setelah itu kita tutup. Nah, ini adalah hasil dari uji deskriptif dari data yang kita masukkan tadi ya. Setelah melakukan uji deskriptif ini, langkah kedua yaitu kita akan melakukan pengujian multikolinearitas dengan menggunakan teknik by click. Kita tutup dulu ya ini, delete group, yes. Nah, untuk metode by click ini, kita tangan kiri tekan CTRL, tangan kanan kita arahkan kursor ke Y, Y1, dan X2. Selanjutnya, tangan kiri yang menekan CTRL kita lepas, kita klik kanan. Nah, muncul tampilan seperti ini. Pilih yang open atau atas sendiri, terus kita pilih yang as group. Setelah itu, kita akan melakukan pengujian multikolinearitas. Langsung kita pilih view. Kita ke covariance analysis. Yang bagian centang covariance-nya ini kita hilangkan ya. Kita centang yang correlation. Untuk layout-nya kita pakai yang single table. Kita OK. Nah, ini adalah hasil dari pengujian multikolinearitasnya. Oke, jadi kriteria multikolinearitas itu
terjadi ketika korelasi antara variabel X itu lebih dari 0,9, didapatkan dari sumber halaman 73 sampai 74. Jadi, korelasi antara X1 dengan X2 ini kita dapatkan nilai berapa ini? 0,534. Artinya kurang dari 0,9 dan dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada model. Lanjut, kita kembali ke Evius, kita freeze name terlebih dahulu. Underscore 2 underscore multico. Selanjutnya kita akan membuat model gem, common effect model dengan menggunakan teknik by click seperti tadi ya. Ini kita tutup saja terlebih dahulu. Oke. Nah, ini seperti tadi, tangan kiri CTRL, tangan kanan kita arahkan ke Y, X1, dan X2. Klik kanan, open as equation. Nah, untuk posisi C-nya ini kita pindah di sebelahnya Y. Panel optionnya kita gunakan cross-sectionnya non, periodnya non. Kenapa non? Karena kita akan membuat model gem atau common effect model. Kita oke saja. Setelah keluar tampilan seperti ini, kita name underscore gem. Ini adalah hasil dari model gemnya. Pada model gem ini kita perlu melakukan uji untuk mendapatkan model terbaiknya itu apa? Dengan menggunakan uji LM, kita langsung saja view, fix random effect testing, kita pilih yang omitted random effects. Nah, ini adalah hasil dari uji LM-nya. Nah, pada uji LM ini yang kita lihat itu yang atas sendiri bagian Bruce Pagan yang ada di kolom itu ya, kurung buka, kurung tutup itu. Oke, untuk hipotesisnya H0-nya model gem lebih baik dibanding model rem, terus H1-nya model rem lebih baik dibanding model gem. Nilai probabilitasnya adalah 0,114 lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa gem lebih baik dibanding rem. Jadi di uji LM ini model terbaik yang kita dapatkan adalah model gem. Kita freeze name terlebih dahulu. Underscore 3 underscore uji underscore LM underscore gem. Oke, kita tutup. Selanjutnya ini juga kita tutup karena kita akan membuat model FEM atau fixed effects model. Karena ini sudah terblok, kita langsung klik kanan. Oke, sebentar kita ulangi ya teman-teman. Y, X1, X2, klik kanan, kita open as equation. Nah, untuk C-nya ini posisinya seperti tadi, kita taruh di sebelahnya Y. Untuk panel optionnya, kita cross sectionnya kita pakai fix, periodnya non, lalu kita oke. Nah, ini setelah tampilan seperti ini, langsung kita name underscore FEM. Oke, pada model FEM ini kita juga akan melakukan pengujian untuk mendapatkan model terbaiknya dengan melalui uji Joe. Langsung saja kita ke view, kita ke fix random effect testing, kita pilih yang random dan fix effects. Nah, setelah itu keluar seperti ini. Oke, kita ke PPT terlebih dahulu. Nah, ini adalah hasil dari uji Joe, dan uji Joe ini kita bisa lihat di bagian yang cross section F, terus di bagian probability-nya. Hipotesisnya yaitu H0 model gem lebih baik dibanding model FEM, terus H1-nya model FEM lebih baik dibanding model gem. Nilai probabilitas yang kita dapatkan adalah 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa FEM lebih baik dibanding gem. Di uji Joe ini model terbaik yang kita dapatkan adalah model FEM. Nah, ini kita freeze name terlebih dahulu. Underscore 4 underscore uji underscore Joe.
underscore frame. Oke, setelah itu kita silang. Ini juga kita silang, kita tutup. Nah, pada tahap selanjutnya kita akan membuat model random effects model ya. Klik kanan, open as equation. Nah, ini C-nya posisinya kita pindah di sebelah Y. Untuk panel optionnya di random ini cross sectionnya kita pakai random ya. Periodnya kita pakai non. Langsung oke. Setelah muncul tampilan seperti ini, langsung kita name underscore rem. Ini adalah hasil dari model rem yang kita buat. Pada model rem ini kita juga akan melakukan uji untuk mendapatkan model yang terbaik itu model apa. Kita menggunakan uji Hausman ya teman-teman. Kita klik view, fix random effect testing, kita pilih yang Hausman test correlate random effect ini. Nah, setelah keluar seperti ini, inilah hasil dari Hausman test atau uji Hausman. Nah, pada uji Hausman ini yang dilihat yang bagian cross-section random, bagian probability-nya. Untuk hipotesisnya, H0 model rem lebih baik dibanding model FEM, H1-nya model FEM lebih baik dibanding model rem. Nilai probabilitasnya 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa FEM lebih baik dibanding rem. Pada uji Hausman ini, model terbaik yang didapatkan adalah FEM. Kita freeze name underscore 5 underscore uji underscore Hausman underscore FEM. Oke. Ini boleh kita tutup. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah penentuan model terbaik. Dari ketiga uji tadi, model terbaik yang akan kita dapatkan adalah FEM, karena pada uji CHO kita mendapatkan model terbaiknya FEM. Uji Hausman juga FEM, ada dua model terbaik dan sama-sama FEM, jadi itu adalah model terbaiknya. Karena model terbaiknya FEM, kita klik FEM 2 kali. Terus kita estimate ya. Seperti ini, langsung kita oke. Nah, ini adalah hasil dari model terbaiknya. Kita freeze name terlebih dahulu. Underscore 6. Model terbaik. Setelah itu, ini kita tutup. Nah, setelah kita mendapatkan model terbaiknya FEM, kita akan lakukan uji normalitas. Caranya bagaimana? Kita klik view, kita klik residual diagnostik, kita pilih yang histogram normality test, karena kita akan menguji normalitas. Uji normalitas, melakukan uji normalitas ya. Kita pilih, nah seperti ini. Oke, pada uji normalitas ini kita lihatnya di bagian probability di bawah sendiri. Terus kita hipotesisnya pakai 0 residual berdistribusi normal, H1-nya residual tidak berdistribusi normal, dan nilai probabilitas yang kita dapatkan itu berapa? 0,001 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, setelah uji normalitas, kita akan lakukan uji autokorelasi, tapi ini kita freeze name terlebih dahulu ya, supaya tidak lupa. Underscore 7, underscore normalitas. Oke, setelah itu kita silang. Dan setelah itu kita akan melakukan pengujian yang namanya uji autokorelasi. Kita klik view, kita klik residual diagnostik, kita pilih yang cross section dependent test ini. Nah, ini adalah hasil dari uji autokorelasinya. Pada uji autokorelasinya, yang dilihat itu yang bagian Bruce-Pagan LM, bagian probability. Hipotesisnya H0 tidak terjadi autokorelasi, H1 terjadi autokorelasi.
nilai probabilitasnya 0,550, lebih dari 0,05 maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Kita kembali ke EViews, kita freeze name terlebih dahulu, _8 _ autokorelasi. Oke, kita silang. Setelah melakukan uji normalitas, uji autokorelasi, selanjutnya kita akan melakukan uji heterokedastisitas. Kita pilih view, residual diagnostik, kita pilih yang heterokedasticity test. Nah, karena muncul seperti ini, berapa kita oke. Lanjut kita pilih, karena tidak bisa ya, jadi kita pakai uji Glatzer dulu. Kita pilih yang probe, make residual series, residual type-nya ordinary, name for residual series-nya resid 01, kita klik OK. Setelah itu kita ke quick, kita ke generate series, kita ketikkan resid sama dengan ABS kurung buka resid 01 kurung tutup. Lanjut kita OK. Setelah itu kita kembali lagi ke quick, kita pilih yang estimate equation. Nah, ini di sini kita tuliskan resid spasi C spasi X1 spasi X2. Panel optionnya kita ganti cross sectionnya fix ya, periodnya tetap non, kita OK. Nah, ini adalah hasil dari uji heterokedastisitas. Kita freeze name terlebih dahulu, _9 _ hetero. Selanjutnya ini kita tutup, ini kita name _uji _Glatzer. Nah, setelah itu kita akan melakukan model cross section ya, membuat model cross sectionnya. Ini boleh kita tutup. Nah, pada frame, oke, nah, ini pada frame ya, kita pilih view, terus pilih fix random effects, kita pilih yang cross section effects. Nah, ini adalah cross section effects-nya. Kita freeze, kita name _10 _ cross section effect. Oke, setelah itu kita silang. Nah, untuk ini juga kita tutup boleh. Untuk tahapannya sudah selesai ya teman-teman. Langsung kita pilih file, kita pilih save. Saya mau simpannya di sini. Setelah itu untuk file name-nya regressive data panel RDP file. Terus kita save. Nah, ini kita pakai yang single precision aja, kita OK. Oke, setelah itu kita keluar dari EViews, kita lanjut kembali ke PPT. Oh iya teman-teman, uji heterokedastisitasnya tadi belum ya. Jadi uji heterokedastisitas itu yang didapat yang tadi ya, yang tahapan resid tadi. Nah, untuk uji heterokedastisitasnya itu bisa dilihat di bagian probability yang Y dan X1. Probability Y sebesar 0,1354 lebih dari 0,05 dan probability X1 sebesar 0,5129 itu lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas pada model. Nah, selanjutnya kita akan melakukan interpretasi model terbaiknya. Kita pakai yang model umumnya, rumusnya YIT sama dengan 9,488 ditambah 0,003 dikali
X1 IT dikurangi 0,090 dikali X2 IT ditambah EIT. Nah, setelah itu kita akan lakukan interpretasi dari model umum ini ke hasil dari setiap bank yang didapat di cross-section fixed effects ini ya teman-teman. Model pertama itu ada dari bank muamalat X1T, jadi tidak pakai I lagi, tapi kita langsung pakai T. X1T sama dengan min 0,621, ini didapat dari sini, terus ditambah 9488 ditambah 0,003 dikali X1T dikurangi 0,90 dikali X2T ditambah ET, hasilnya adalah 8,862 ditambah 0,003 dikali X1T dikurangi 0,090 kali X2T plus ET ditambah ET. Nah, dan seterusnya ya, untuk penjelasannya bisa dilihat di sini. Dan dari semua interpretasi model yang telah kita lakukan, itu nilai Y yang tertinggi itu diperoleh dari 1. MyBank Syariah, yang ini MyBank Syariah X3T ini, terus yang kedua Bank Mega Syariah yang X2T, terus yang ketiga Bank Muamalat itu yang X1T ini, terus yang terakhir adalah BSI X4T. Oke, setelah itu kita akan melakukan uji T. Uji T yang dilihat itu di bagian model terbaiknya ya. Di bagian model terbaik kita lihat yang bagian probability X1-nya. Jadi kita analisis yang X1. X1 tadi apa? FDR ya. Jadi hipotesisnya H0, X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y atau norm. H1-nya X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Dan nilai probabilitas yang didapat adalah 0,2663 lebih dari 0,05, maka gagal tolak 0 dan dapat disimpulkan X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya untuk uji TX2 ini, X2 atau BOPO ini kita dapat nilai probabilitasnya 0,000, artinya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya telah 0 dan dapat disimpulkan X2 atau BOPO berpengaruh signifikan terhadap Y atau norm. Nah, untuk langkah uji F ini pada X1 ada hipotesisnya H0 yaitu X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, terus H1-nya X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Nilai probabilitas yang didapat adalah 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi